Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Aulia Wulandari dengan NIM 202105010111. Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Kendari. Kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Filsafat Ekonomi yang membahas mengenai nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam, nilai-nilai buruk yang dilarang serta yang harus dihindari dalam ekonomi Islam. Baik, selanjut dari materi pertama. Baiklah, materi pertama yaitu nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam. Seperti yang kita ketahui, Islam merupakan agama universal. Ajaran mencangkup semua aspek kehidupan manusia, baik masyarakat maupun urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai universal yang baik dengan ekonomi Islam. Yang pertama, tauhid. Tauhid merupakan pondasi dari ajaran agama Islam. Dengan tauhid, manusia bersaksi bahwa Allah satu-satunya pencipta alam semesta dan seisinya sekaligus pemiliknya. 2. Nilai adil. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah dan menjamin sumber daya yang digunakan untuk kesejahteraan bersama. Dalam Islam, adil didefinisikan sebagai tidak menzolimi. 3. Nilai nubuwah atau kenabian. Maksud dari nilai ini adalah pelaku ekonomi menjadikan Rasulullah SAW sebagai role model dalam melaksanakan kegiatan ekonominya, yaitu sifat Nabi yang terpuji adalah siddiq, yang berarti jujur. Dalam perekonomian utama bisnis harus jujur. 4. Nilai khalifah atau pemerintah. Fungsi pemerintah adalah teori ekonomi Islam adalah menjaga keteraturan interaksi atau muamalah antar kelompok agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan atau dikurangi. 5. Nilai mahat atau hasil. Orientasi dalam berekonomi dan berbisnis bukanlah motivasi untuk mendapatkan laba di dunia, akan tetapi laba dunia dan laba akhirat. Nilai buruk yang dilarang dan harus dihindari dalam ekonomi Islam. Pengertian riba. Riba adalah dalam hal ini ialah pengambilan tambahan secara batil tersebut berupa penambahan pada transaksi tukar atau jual beli secara transfer ataupun transaksi pinjam meminjam, baik disebabkan oleh kelebihan dalam penukaran kedua harta yang sejenis tertentu di tempat penukaran. Macam-macam riba. Yang pertama, riba al-fadli. Riba al-fadli adalah tambahan pada salah satu, dua ganti pada apa yang lain ketika menjadi tukar menukar suatu yang sama secara tunai. Yang kedua, riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah jual beli yang mengakhiri tempo pembayaran. Jenis riba inilah yang terkenal di zaman jahiliyah. Riba al-yad. Riba al-yad ialah riba dengan jual beli atau terjadi dalam penukaran. Penukaran tersebut terjadi tanpa ada kelebihan. Salah satu pihak yang terlibat meninggalkan akad sebelum terjadi penyerahan barang atau harga. Riba al-yad merupakan jenis riba dalam bentuk jual beli. Yang keempat, riba qard. Riba qard merupakan jenis riba dalam lingkup hutang piutang. Riba qard ini ialah memiliki ketentuan suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu disyaratkan terhadap yang berhutang. Ada surah yang berbunyi artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima dan menyuruhmu untuk menetapkan dengan adil apabila menetapkan hukum di antara manusia. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Ayat di atas berisi perintah, klarifikasi dan mengenangkan keadilan di antara manusia karena seluruh larangan Allah kembali kepada Adapun berbagai
hal buruk yang harus dihindari dalam ekonomi Islam. Pertama, riba. Adapun kesimpulan, jadi kegiatan ekonomi dilarang dalam Islam. Ada berbagai macam bentuk diantara riba, transaksi haram, jual beli barang najis, kalam, masir, kuliah, tradis, suka, dan khianat. Kedua, bentuk transaksi dilarang oleh syarah adalah terdiri dari tidak didasari suka sama suka, jual beli barang haram, transaksi barang yang belum jelas bentuk dan keberadaannya, money game atau penjudian, transaksi yang melanggar kesepakatan, penipuan, transaksi yang belum jelas halal haramnya, dan mencurangi konsumen sehingga rekan bisnis. 3. Contoh transaksi yang dilarang oleh Islam adalah meminjam uang dengan perjanjian saat pengembalian uang harus ada tambahan, jual beli babi, jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan, judi bola, jual beli barang, serta mengurangi timbangan 4 dal. Untuk secara umum, larangan transaksi secara batil terdapat pada surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah engkau memakan harta-harta saudaramu dengan cara batil, kecuali harta itu diperoleh dengan ada kerelaan di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh diri kamu karena sesungguhnya Allah Maha Mengasihi. Setiap ilmu pengetahuan tentu tidak terlepas dari sebuah landasan atau dasar filosofi. Begitu hal juga dengan ekonomi Islam sebagai menjadi tren saat ini. Ilmu ekonomi bukan cabang atau bukan berasal dari ilmu ekonomi konvensional atau sekuler, tetapi ilmu hasil ijtihad ulama yang dalam terminologi Islam dalam konteks fikih ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas perhatiannya. Jika ada salah dan kata, mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kesalahan itu datang dari setan dan kesempurnaan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanyalah korban semata. Terima kasih atas pengertian.